Halo, halo semua, saya Dian Sinaga, dosen pengampu mata kuliah layanan reference. Hari ini saya akan mencoba membahas tentang konsep-konsep layanan reference. Sebelum kita bahas masalah konsep layanan reference, saya menyampaikan secara ringkas tentang apa layanan reference itu. Karena layanan reference seringkali dijadikan sebagai tolok ukur layanan perpustakaan secara keseluruhan. Jadi apabila pemustaka ingin melihat layanan perpustakaan secara keseluruhan bagus atau tidak, maka lihatlah layanan referensinya. Kenapa seperti itu? Karena sifat dari layanan referensi itu yang sifatnya itu face-to-face communication. Jadi kita berhadapan langsung dengan pemustaka. Jadi ketika pemustaka merasakan puas atau tidak dan menyatakan puas atau tidak, meskipun dia menyatakan puas tapi raut mukanya misalnya beda atau mimik mukanya beda, itu pasti pustakawan reference akan bisa merasakan itu. Kemudian pintar atau tidak, si pemustaka itu akan bisa melihat ketika berhadapan dengan pustakawan reference-nya. Dan menurut berbagai sumber, saya pernah baca bahwa ada kesalahan mendasar dari penempatan pustakawan di negara kita, karena kebanyakan pustakawan-pustakawan yang sebenarnya itu berada di balik layar. Sedangkan pustakawan-pustakawan yang ada di hadapan para pemustaka itu pada umumnya adalah pustakawan-pustakawan yang bukan pustakawan sesungguhnya. Kenapa bukan pustakawan? Karena menurut Undang-Undang Perpustakaan Nomor 43 Tahun 2007, pustakawan itu minimal lulusan D3 perpustakaan, bidang perpustakaan. Minimal D3 lulusan perpustakaan. Nah, di kita kadang-kadang lulusan SMP, SMA, atau mungkin hanya ikut kursus beberapa jam saja, itu sudah jadi dikatakan pustakawan. Dan biasanya justru yang banyak berhadapan dengan para pemustaka itulah orang-orang yang seperti itu. Sedangkan para ahli yang sebetulnya itu berada di balik layar, menyiapkan berbagai hal-hal yang bersifat non-teknis di belakang layar perpustakaan. Bagaimana mengklasifikasi, bagaimana mengkatalog misalnya, atau bagaimana membuat abstrak index di belakang layar. Sedangkan yang banyak berhubungan dengan pustakawan adalah banyak berhubungan dengan para pemustaka adalah pustakawan yang tidak mempunyai kompetensi dan kualifikasi yang diharapkan. Kenapa seperti itu? Karena pustakawan masa depan menurut William Armstrong Catch itulah harusnya kumpulan para subjek spesialis. Kumpulan para subjek spesialis, kumpulan para science information, kemudian sehingga nanti bisa memberikan arahan, bisa memberikan advice, bisa memberikan rujukan bagi kepentingan-kepentingan informasi-informasi yang semakin spesifik, informasi-informasi semakin dibutuhkan oleh para pemustaka. Konsep layanan reference menurut William Armstrong Catch itu ada dua ya. Yang pertama, pustakawan reference itu sebagai mediator antara sumber informasi dengan pemustaka. Sumber informasi itu dengan berbagai karakteristik informasi, dengan berbagai tingkat kebaruan informasi, dengan berbagai wujud fisik bahan pustakanya, dengan berbagai format penyajian, dan bahkan karena kita tahu bahwa koleksi reference itu koleksi-koleksi yang bersifat khas. Koleksi-koleksi yang bersifat khas, koleksi yang bersifat spesifik. Oleh karena itu, maka biasanya koleksi reference itu diorganisasikan secara tersendiri. Jadi, sekali lagi bahwa si pemustaka itu, bagaimana si pustakawan itu diharapkan nanti bisa memberikan informasi-informasi sesuai dengan format
atau sesuai dengan kedalaman informasi yang dibutuhkan oleh para pemustaka. Dengan hakikat perpustakaan itu, bagaimana kita menyediakan koleksi, referensi yang memadai, bagaimana kita menyediakan ruang referensi yang memadai, bagaimana kita menyediakan mengorganisasikan koleksi referensi yang bagus dan memadai, bagaimana kita menyediakan sarana penelusuran yang memadai. Itu sebagai tugas dari seorang mediator antara pusat informasi dengan pemustaka. Jadi pusat informasi atau informasi itu dengan sumber informasi itu dengan berbagai karakteristik, dengan berbagai kelebihan, dengan berbagai ciri khas itu berbeda-beda, sehingga perlu diorganisasikan sedemikian rupa untuk kepentingan layanan reference. Kemudian di sisi lain itu ada pemustaka. Pemustaka itu datang juga dari berbagai latar belakang budaya, dengan latar belakang minat baca yang berbeda-beda, dengan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, dengan latar belakang kebutuhan yang berbeda-beda, dan dari berbagai dua konsep ini, yaitu satu sisi adalah sumber informasi yang juga berbeda karakteristik dan seterusnya, sedangkan manusia juga berbeda kepentingannya. Itu harus dipertemukan, harus menjadi media. Pustakawan harus menjadi mediator yang baik. Bagaimana mempertemukan antara informasi-informasi yang berserakan di mana-mana, informasi-informasi yang ada di mana-mana itu dengan pemustaka yang berbeda kebutuhan, berbeda usia, berbeda latar belakang, dan seterusnya. Itu konsep yang pertama. Sekali lagi, bahwa konsep layanan referensi yang pertama adalah sebagai pustakawan itu harus menjadi mediator yang baik antara pemustaka dengan sumber informasi, yaitu perpustakaan. Karena sumber informasi itu ada 4 ya. Yang pertama adalah buku secara tersendiri, kemudian yang kedua kumpulan pustaka, itu perpustakaan, kemudian yang ketiga itu orang secara pribadi, kemudian yang keempat itu bisa organisasi. Di organisasi pustakawan itu kita punya organisasi IPI, Ikatan Pustakawan, ada ISIP, Ikatan Sarjana Perpustakaan dan Informasi. Itu yang pertama, sekali lagi. Kemudian yang kedua, konsep layanan referensi adalah pustakawan referensi itu harus mampu memberikan layanan secara total. Pertanyaannya mungkin, apakah ada pustakawan referensi yang tidak bisa memberikan layanan secara total? Kalau kita bicara jujur, di perpustakaan yang ada di Indonesia kayaknya kebanyakan pustakawan referensi kita itu hanya pustakawan yang belum sesungguhnya dikatakan pustakawan referensi. Kenapa belum sesungguhnya dikatakan pustakawan referensi? Karena yang dinamakan pustakawan referensi dituntut adalah untuk menjadi seorang subjek spesialis, information scientist, kemudian penerjemah, interpreter, kemudian juga menjadi guidance, menjadi seorang pemandu informasi yang baik, sehingga ketika ada pemustaka yang membutuhkan informasi tertentu, pustakawanlah yang mengguide, memandu, kemudian menunjukkan sampai kepada menemukan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh para pemustaka. Itu konsep dasar layanan referensi. Kenapa sekali lagi kita perlu mendalami atau perlu menguasai tentang konsep dasar layanan referensi? Karena dengan pemahaman konsep dasar layanan referensi ini, seorang pustakawan referensi akan mampu memberikan layanan referensi secara total atau total service. Apa itu layanan referensi secara total? Layanan yang memperhatikan aspek kebutuhan informasi bagi pemustaka dan memperhatikan aspek individu si pemustaka
siapa, kemudian untuk kepentingan apa, dan dalam rangka apa dia membutuhkan informasi-informasi sehingga dia datang dan mencari informasi-informasi ke koleksi reference. Saya kira itu konsep pokok mata kuliah reference kita hari ini. Insya Allah kita jumpa minggu depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.